Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang terkenal di Korea sampai di sini juga. Ini rotinya enak banget, lembut dan sangat creamy. Juga memiliki rasa yang khas berasal dari kinako powder atau kedelai. Karena itu roti ini disebut dengan injelmi bread. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian garam, lalu ragi instan, gula pasir, susu bubuk, margarin atau lebih rekomen kalau kalian gunakan butter, dan 1 butir telur, lalu air hangat. Seperti yang kita ketahui, injelmi bread ini kalau kita beli di luaran itu harganya lumayan mahal ya. Ada baiknya kita buat sendiri aja. Sangat mudah. Nah, ini kita masukkan dulu tepung terigu, kemudian gula, lalu ragi instan dan garam berseberangan dengan ragi. Kemudian susu bubuk. Ini aduk dulu semuanya bahan kering sampai tercampur rata. Lalu 1 butir telurnya kita campurkan dengan air hangat. Airnya hangat ya, suam-suam kuku gitu. Nih, biar tercampur dengan baik. Kemudian sisa airnya bisa kita tuangkan lagi. Nah, jika dalam pencampuran ini kalian merasa itu masih agak terlalu kering, bisa ditambahkan dengan 1-2 sendok air hangat. Tapi sedikit-sedikit aja ya. Nih, kalian bisa lihat konsistensi adonannya itu seperti ini. Tidak terlalu yang lunak banget, tapi ini lunak dan tidak terlalu melekat di tangan. Nah, kemudian masukkan margarinnya, kembali kita campurkan, tentunya sampai tercampur dengan baik. Ini kita folding, jadi arah melipat, kemudian ditinju-tinju ke bawah, kembali kita folding lagi. Ini menggantikan tahapan mengadon atau menguleni roti tanpa mixer dan tanpa ulen. Jadi kita lipat balik seperti ini sampai kalian lihat udah mulai tercampur dengan baik, kurang lebih setengah menit sampai 1 menit ya. Kemudian kita bulatkan dan akan kita istirahatkan atau kita proofing selama 20 menit. Sekarang kita akan buat bubuk kedelainya dulu ya, atau disebut dengan kinako powder. Di sini kita gunakan 1/4 kedelai. Bisa kalian sangrai juga ya selain di oven dengan suhu 200 derajat Celcius kurang lebih 20 menit atau sampai garing atau wangi dan warnanya sedikit berubah dan agak pecah-pecah. Jadi disangrai juga bisa. Kemudian kita akan hancurkan sehalus-halusnya. Boleh menggunakan chopper atau apa aja. Nah, setelah itu tambahkan dengan gula pasir dan sejumput garam. Sebenarnya untuk manis itu sesuai selera ya. Ini akan kita kembali hancurkan. Nah, setelah itu kita saring karena ini masih kasar. Setelah disaring akan sangat halus dan ini sering disebut dengan kinako powder atau bubuk kedelai ya. Sisa saringan yang kasar bisa kita haluskan kembali. Untuk bubuk kinako powder ini ada dijual kemasan di pasaran ya, tapi lebih enak kalau kita buat sendiri, lebih gurih rasanya dan lebih asli. Lanjut ya, sekarang kita akan buat krim kinako, air susu yang hangat, gula pasir, maizena, sejumput garam, dan nanti kita akan gunakan bubuk kedelai atau kinakonya. Nih, air susu bisa kalian gunakan UHT atau SKM, tapi kalau SKM kan udah manis, jadi kalian kontrol aja penggunaan gulanya atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air sebanyak 200 ml ini. Masukkan semua bahannya, juga tambahkan 2 sendok makan, lebih juga boleh, jadi disesuaikan aja. Kalau kalian mau buat banyak kinakonya bisa agak banyak menambahkan ke dalam campuran krim ini. Ini terus kita masak dengan api yang sedang tapi terus diaduk sampai mengental seperti ini.
Nah, setelah itu sebaiknya kita pindahkan aja ke wadah agar krim ini bisa cepat pada suhu ruang ya, nggak panas. Nah, setelah tidak terlalu panas, masih hangat, masukkan margarin. Lebih rekomen kalau dicampur dengan butter ya, rasanya delicioso. Kita akan tutup krim ini dengan plastik sampai menyentuh permukaannya dan biarkan sampai dingin di suhu ruang. Nah, ini udah 20 menit adonannya, basahi telapak tangan dengan sedikit air karena tahapan yang pertama ini agak melekat-lekat, masih agak terasa melekat. Sekarang kita folding, kalian bisa lihat udah lumayan halus ya. Ini kita folding sampai kalian merasakan adonan ini tidak terlalu lunak seperti sebelumnya. Ini semakin lama di folding terus diputar wadahnya seperti itu caranya ya. Itu semakin halus dan dia semakin kokoh. Adonannya itu terasa udah nih, kalian bisa lihat udah nggak terlalu lunak seperti yang awal. Kembali kita bulatkan seperti ini dan akan kita proofing selama 20 menit yang kedua. Jadi kita tanpa mixer dan tanpa ulen, hanya diistirahatkan aja. Hasilnya kalian akan bisa lihat, nih udah lebih mengembang dan lebih mulus lagi. Kalau udah ditarik tuh, udah elastis, glutennya udah terbentuk, tapi saat ini masih ada terlihat sedikit butiran-butiran tepung yang harus kita folding, haluskan lagi seperti ini. Tuh, udah mulai terasa lebih halus dan tidak lagi melekat di tangan. Nih, udah semakin kokoh, adonannya bisa terlihat di sini ya. Jadi kalian putar wadahnya sambil di folding sampai kalian merasa udah cukup seperti ini. Udah kokoh adonannya. Nih, sangat halus. Tapi kita harus proofing atau kembangkan lagi adonan ini yang terakhir selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Taram! Ini dia hasilnya, melembung dan sangat mulus. Udah nggak ada lagi butiran tepung yang terlihat dan terasa di tangan. Ini kita kempiskan perlahan seperti ini. Buang udara atau gas yang terjebak di dalamnya agar rotinya nanti mulus. Nah, taburi sedikit papan kerja dengan tepung terigu. Sedikit aja, karena adonannya ini nggak terlalu yang lunak-lunak banget. Lunak tapi tidak melekat ya. Nah, kemudian kita panjangkan dan potong. Untuk besarnya sesuai selera, ini kita bulatkan dulu. Satukan semuanya ke bagian tengah, letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Kemudian siapkan loyang, alasi dengan baking mat atau baking paper atau oleskan tipis margarin yang ditaburi dengan sedikit terigu pada loyang. Nah, ini yang terakhir kita rounding di papan kerja agar lebih halus lagi seperti ini ya. Sekarang kita akan bulatkan setiap potongannya. Kita bisa folding di papan kerja, satukan semua tepian, kemudian permukaan yang halus kita letakkan pada bagian atas. Taburi tipis aja papan kerja dengan tepung terigu. Kalian bisa lihat caranya. Tuh, terus kita folding. Permukaannya sangat halus, jepit rapat pada bagian tengah. Dan kita rounding di atas papan kerja. Seperti ini caranya membulatkan adonan. Untuk satu buah ini lumayan besar ya, Mama Iji buat nih seperti ini. Biar bisa sekaligus langsung masuk ke dalam oven, hanya satu rak aja. Karena idealnya membakar roti itu gunakan satu rak tidak berlapis agar rotinya matang merata. Nah, ini akan kita istirahatkan sebelum dipanggang. Proofing 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Nah, ini kalau kita tekan-tekan udah nggak ada lagi jejak telunjuk atau jari, itu artinya udah bisa kita oven. Nah, ini kita olesi dulu dengan air susu. SKM campur air sedikit diencerkan atau susu bubuk.
Sebelumnya oven udah kalian panaskan 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan kita panggangnya nggak lama ya, ini hanya 15 menit. Atau sesuai dengan oven kalian masing-masing 15 sampai 18 kalian bisa lihat. Kita oven dulu sekarang. Krim tadi kalau udah dingin kita campurkan dengan 2 sendok makan bubuk kedelai, 1 sampai 2 sendok makan, disesuaikan aja dengan banyaknya atau sesuai selera. Dan di sini kita campurkan dengan krim. Di sini Mama Iji menggunakan krim buatan sendiri, krim putih telur. Jika kalian mengikuti ada di video sebelumnya, video ini ya, nanti bisa dilihat cara-cara membuat krim atau kalian bisa menggunakan whipped cream yang kemasan yang udah jadi. Tapi lebih enak, lebih hemat dan praktis kita buat krimnya sendiri aja. Kemudian pasang spuit di piping bag yang pertama. Lalu kita masukkan krim ini. Jadi bentuknya sangat lebih creamy. Nih seperti ini ya. Gunakan spuit yang banyak. Nah ini udah nyaris mateng. Jadi warnanya tuh nggak coklat. Dan letakkan pada rak tengah untuk membakarnya tadi. Ini dia hasilnya. Oh, melembung, mulus dan ini lembut banget. Dan kalau proses pemanggangannya tidak terlalu lama. Cukup kalau ini memang 15 menit itu udah matang. Jadi kalian bisa lihat aja disesuaikan dengan oven ya. Yang pasti permukaan kulitnya juga udah kokoh tuh kalau ditarik. Kalian bisa lihat sangat halus. Nah, sekarang saatnya kita mengisi. Tusuk dulu dengan sumpit. Membantu membuat lubang. Seperti membuat bomboloni ya. Mengisi donat bomboloni. Kemudian semprotkan secukupnya. Nih, satu lagi. Jadi warnanya emang gak terlalu yang coklat banget. Kalau sampai kecoklatan berarti roti kalian itu nantinya akan keras. 15 menit udah cukup. Oh, atau juga harus disesuaikan dengan ukuran roti ya. Nah, sekarang kita olesi permukaannya dengan krim. Masih dengan krim yang sama yang tadi ya. Sisakan sedikit. Tuh. Lalu ditumpulkan deh di atas permukaan kinako powder atau bubuk kedelai. Oh ya, kalau di Indonesia siapa tahu kalian juga pernah tahu ya, itu bubuk kedelai ini dimakan dengan ketan. Tapi ternyata bisa juga untuk topping dan isian dalam pembuatan roti yang viral ini, Injolmi bread. Nah, sekarang kita udah bisa buat sendiri ya. Ini caranya sangat mudah banget dan ini paling rekomen. Rasanya itu loh emang enak dan ini lebih cenderung ke rasa yang original. Karena ada yang rasa pandan, matcha, coklat ataupun mocha. Itu untuk rasa-rasa krimnya. Jadi kalian bisa kombinasikan sendiri. Krimnya bisa dicampur dengan bubuk matcha, coklat dan sebagainya ya. Kalau ini original nih, kalian bisa lihat, kita pencet dan kita belah, sobek. Itu krimnya dimakan dulu meleleh di tangan. Nih, sangat lembut beneran. Nah, bagi kalian pencinta dingin, kalau rotinya nggak habis, ini bisa disimpan di kulkas selama 2 hari maksimal ya. Kita akan dapatkan sensasi rasa yang juga berbeda. Krimnya lebih dingin, bisa dibayangkan ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, nggak usah beli lagi, mahal banget, buat sendiri lebih ekonomis. Sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.